Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi rental mobil pada CV Maharani Rent-Car Tegal. Saya Saraya Ajrina dengan NIM 11230380 dari kelas 11 8B01. Latar belakang, perusahaan perseorangan CV Maharani Rent-Car Tegal didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk transportasi yang mudah dan nyaman. Saat ini, CV Maharani Rent-Car Tegal sedang berkembang pesat dengan 20-30 transaksi penyewaan per bulan. Komputer sangat dibutuhkan dalam industri seperti penyewaan mobil, di mana mereka mencatat data pelanggan, data mobil, transaksi penyewaan mobil, transaksi peminjaman mobil, pengembalian mobil, pembayaran, serta pembuatan laporan terkait denda kerusakan dan pencetakan laporan. Komputer memungkinkan penyedia informasi yang cepat dan mempermudah mengorganisasikan data masuk dan transaksi yang tercatat. Sebagai perusahaan rental mobil, CV Maharani Rent-Car Tegal mengalami beberapa tantangan. Di antaranya, kurang efisiensi pencatatan data laporan penyewaan yang menyebabkan pemilik sering merasa kesulitan pada saat memerlukan informasi dari data customer. Kehilangan data transaksi penyewaan mobil, dan juga sering terjadinya bentrok jadwal peminjaman mobil. Kesulitan dalam mendapat laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu karena pencatatan masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, CV Maharani Rent-Car Tegal membutuhkan sebuah sistem informasi yang mampu menangani seluruh proses bisnis perusahaan secara terintegrasi. Tujuan penelitian yang pertama, meningkatkan efisiensi pencatatan data penyewaan mobil, informasi customer, transaksi, serta laporan penyewaan melalui sistem berbasis web. Dua, mengurangi risiko kehilangan data serta meminimalkan kemungkinan terjadinya bentrok jadwal peminjaman mobil. Tiga, menyediakan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, sehingga memudahkan pemilik dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan bisnis. Rancangan sistem program usulan. Di sini ada halaman customer, di mana customer hanya bisa mengakses bagian front end, dan juga ada halaman admin untuk bagian back end. Di sini halaman customer bisa membuka menu utama, menu beranda, menu penawaran kami, menu armada mobil, melakukan pesan mobil, membuka menu tentang kami, membuka menu kontak. Sedangkan halaman admin, yaitu bagian back end, dapat melakukan login, membuka beranda, mengelola data user, mengelola data akun, mengelola pengajuan, mengelola data customer, mengelola data driver, mengelola data mobil, melakukan input transaksi, dan dapat mengelola laporan. Oke, langsung saja kita melihat programnya. Oke, di sini ada bagian front end untuk customer, di mana ada menu beranda, penawaran kami, armada mobil, tentang kami, dan kontak. Di sini bisa dilakukan untuk pemesanan atau pengajuan pesan mobil dengan cara klik pesan sekarang, kemudian kita isi formulirnya. Nah, di sini kita juga mengaktifkan lokasi. Nah, jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi berhasil. Pengajuan berhasil dikirim. Silakan tunggu admin menghubungi Anda. Selanjutnya, bagian pengajuan ini akan terhubung atau masuk ke dalam backend admin. Jadi nanti admin bisa mengecek siapa saja yang melakukan pengajuan mobil dan akan dihubungi oleh admin. Selanjutnya, kita masuk ke menu backend. Kita login terlebih dahulu. Nah, di menu backend ini terdapat menu beranda, menu user, menu akun, menu pengajuan, menu customer, menu driver, menu mobil, transaksi, dan laporan. Di mana di menu beranda terdapat tampilan jumlah customer, mobil, driver, transaksi proses, dan transaksi selesai, serta grafik transaksi. Kemudian di sini ada data user atau yang bisa melakukan login ke bagian backend. Di sini kita juga bisa mengubah atau menghapus, dan bisa juga menambahkan user.
Kemudian di sini ada data akun, di mana akun ini merupakan akun akuntansi yang nanti digunakan pada saat transaksi. Nah, di sini ada data pengajuan yang tadi sudah dilakukan oleh customer. Tadi ada Patricia. Kita melihat detailnya. Nah, maka akan muncul detail dari data pengajuan yang akan selanjutnya dihubungi oleh admin untuk customer dapat datang ke rental mobil. Kemudian di sini ada customer, di mana nanti setelah customer datang ke rental mobil dan melakukan pemesanan mobil secara offline, ini nanti customer didata di bagian menu customer. Kemudian di sini juga ada data driver, data tipe mobil. Di sini ada dua, yaitu city car dan minibus. Kemudian di sini ada merek mobil. Di sini kita bisa menambahkan mobil yang nantinya akan muncul di halaman front end. Kita di sini juga bisa mengubah dan menghapusnya. Kemudian di sini ada transaksi proses dan transaksi selesai. Contohnya di sini ada customer atas nama Melanie Putri. Di sini kita juga bisa menambahkan transaksi, dan setelah menambahkan kita juga bisa melihat detail, bisa mengubah dan bisa menghapus. Contohnya kita melihat detailnya. Nah, di sini ada data transaksinya. Kemudian nanti kita bisa menambahkan mobil dan menambahkan driver jika customer ingin menggunakan jasa driver. Nah, nanti jika sudah selesai akan masuk ke data transaksi selesai. Kemudian di sini ada laporan yang ada transaksi selesai, customer, driver, dan mobil. Di dalam laporan ini kita bisa mencetak data-data apa saja yang kita perlukan. Contohnya seperti data transaksi, di sini kita bisa mengset tanggal. Kita ingin melihat transaksi dari tanggal berapa menuju ke tanggal berapa. Kemudian kita melakukan cetak. Oke, itu saja untuk bagian program. Kita lanjutkan ke kesimpulan dan saran. Oke, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, sistem berbasis web memungkinkan customer melakukan pemesanan kendaraan kapan saja dan di mana saja. Dua, fitur-fitur seperti armada mobil, penawaran kami, dan pesan mobil memberikan pengalaman pengguna yang mudah dan informatif. Tiga, data tersimpan secara terpusat, sehingga admin dapat mengakses, mengelola, dan menghasilkan laporan dengan cepat dan efisien. Empat, metode extreme programming memungkinkan sistem dikembangkan secara fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. Saran, yang pertama, integrasi pembayaran online. Solusi untuk kelemahan terkait pembayaran manual adalah dengan menambahkan fitur integrasi pembayaran online seperti melalui e-wallet, transfer bank, atau kartu kredit. Hal ini akan mempermudah customer dalam menyelesaikan pembayaran secara langsung saat melakukan pemesanan. Dua, fitur notifikasi otomatis. Untuk mengatasi kurangnya notifikasi otomatis, dapat ditambahkan sistem pemberitahuan melalui email atau SMS yang mengingatkan customer terkait status pemesanan, jadwal pengembalian kendaraan, atau penawaran promosi terbaru. Tiga, optimalisasi tampilan responsif. Sistem perlu dioptimalkan untuk tampilan mobile friendly, agar pengguna dapat mengakses dengan nyaman melalui perangkat seluler, mengingat tren pengguna smartphone yang terus meningkat. Yang keempat, fitur ulasan dan penilaian. Tambahkan fitur ulasan dan penilaian dari customer terkait kendaraan dan layanan yang diterima. Hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas layanan serta memberikan transparansi kepada customer. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.